Seorang wanita muda tiba-tiba aja merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Separah apa? Dia bilang organ dalamnya seakan-akan sedang dicabik-cabik. Dari hasil pemeriksaan ternyata usus buntunya sudah rusak. Penyebabnya adalah hal yang enggak dia duga sama sekali. Penasaran? Simak analisis medis dari kasus yang menegangkan ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi pada seorang wanita muda usianya baru 19 tahun, namanya Kara. Sehari-harinya Kara bekerja sebagai barista di sebuah kedai kopi di daerah tempat dia tinggal. Dan Kara mengaku sebenarnya hidupnya biasa-biasa aja. Nggak banyak stres, nggak banyak gangguan kesehatan. Ditambah lagi hidup Kara juga sedang bahagia-bahagianya. Dia pacaran dengan seorang pria namanya Kyle, usianya 21 tahun. Mereka pacaran selama 2 tahun. Ketika pacaran sama Kyle, Kara selalu menunjukkan sisi paling anggunnya. Demi menjaga image anggunnya ini, Kara bahkan buat aturan yang sangat-sangat ketat buat dirinya sendiri. Istilahnya Kara mau terus jaga image, jaim. Kara bersumpah gak akan pernah melakukan hal-hal memalukan apapun itu ketika sedang bersama Kyle. Buat banyak orang ini mungkin kedengaran seperti hal yang sepele ya teman-teman. Tapi bagi Kara, aturan tersebut justru menjadi sumber bencana. Suatu hari ketika sedang bekerja, Kara merasa kalau perutnya itu kembung. Awalnya Kara membiarkan hal tersebut karena nggak terlalu mengganggu. Tapi semakin lama rasa kembung itu berubah jadi rasa sakit yang sangat parah di bagian perut kanan bawahnya Kara. Nah, saking parahnya, Kara mengatakan sakitnya tuh kayak organ dalamnya itu dicabik-cabik. Rekan-rekan kerja Kara panik ketika melihat kondisinya Kara. Wajahnya tuh pucat, terus-menerus keringat dingin. Padahal sebelumnya Kara dikenal sebagai orang yang paling ceria, paling gesit dalam melayani pelanggan. Dan sekarang Kara hanya bisa meringkuk, membungkuk, memegangi perutnya sambil meringis kesakitan. Kara sampai menangis saking parahnya nyeri perut yang dia rasakan. Akhirnya Kara pun dibawa ke rumah sakit oleh beberapa orang rekan kerjanya. Kara mengatakan kalau perjalanan menuju rumah sakit adalah perjalanan paling gak nyaman, paling sakit yang pernah dia rasakan. Karena sedikit aja ada guncangan di jalan, perutnya terasa sakit luar biasa. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi sama Kara? Singkat cerita, Kara sampai di IGD. Tim medis pun langsung bergerak dengan cepat. Dokter melakukan pemeriksaan fisik standar. Dia menekan area kanan bawah perut Kara atau yang dikenal juga dengan McBurney Point. Titik McBurney. Letaknya kira-kira berada di sepertiga jarak antara pusar dan tulang pinggul. Ketika dokter menekan perlahan area tersebut, Kara berteriak kesakitan. Dalam dunia medis, nyeri ketika ditekan pada titik tersebut menjadi salah satu tanda kalau pasien mengalami radang usus buntu. Biasanya, radang usus buntu terjadi akibat sumbatan oleh kotoran yang mengeras. Bisa juga infeksi atau pembengkakan jaringan di sekitar usus buntu itu sendiri. Gejala yang paling khas antara lain, nyeri perut yang awalnya terasa di sekitar pusar dan kemudian berpindah ke perut kanan bawah. Seringkali disertai mual, muntah, demam tinggi, dan juga hilangnya nafsu makan. Kalau nggak segera tertangani, usus buntu bisa pecah dan menyebabkan infeksi serius di rongga perut. Istilahnya peritonitis, dan ini adalah keadaan yang sangat mengancam nyawa. Karena itu, radang usus buntu dianggap sebagai kondisi darurat medis dan harus segera tertangani dengan baik. Untungnya dalam kasus ini dokter secara sigap langsung melakukan beberapa tes untuk mengkonfirmasi penyebab sakit di perutnya Kara. Dan benar aja teman-teman, ternyata Kara mengalami infeksi akut dan membengkakan yang parah di usus buntunya. Bahkan nih, kondisinya sudah sampai ke tahap kritis. Usus buntunya Kara sudah pecah, sudah rusak. Menurut dokter, saat itu gak ada lagi pilihan lain. Kara harus segera masuk ke ruang operasi, kalau gak nyawanya akan terancam. Operasi pun segera dilakukan untuk mengangkat usus buntunya Kara. Tindakan ini dinamakan dengan appendektomi.
pengangkatan usus buntu. Appendektomi bisa dilakukan dengan dua cara, tergantung separah apa kondisinya pasien. Yang pertama, ada operasi terbuka dengan sayatan besar di bagian perut. Biasanya dipilih jika kondisi pasien sudah berat. Misalnya usus buntunya sudah pecah, terjadi infeksi luas atau peritonitis, banyak nanah atau anatominya sulit dilihat. Metode ini memberi dokter akses langsung dan luas untuk membersihkan infeksi, menghentikan kebocoran cairan, dan menangani komplikasi lain jika ada. Meskipun waktu pemulihannya cenderung lebih lama dan bekas lukanya udah pasti akan lebih besar. Yang kedua, operasi laparoskopi dengan sayatan yang lebih kecil dan menggunakan bantuan kamera. Umumnya dipilih kalau kondisi pasien masih stabil dan usus buntunya belum pecah. Keuntungannya adalah nyeri lebih ringan, resiko infeksi lebih kecil, bekas luka minimal, dan pemulihannya akan lebih cepat. Tapi sayangnya metode ini kurang ideal kalau infeksi sudah menyebar luas atau kondisi pasiennya tidak stabil seperti Kara. Meskipun prosedur ini termasuk operasi yang umum dan relatif aman. Biasanya setelah usus buntu diangkat, pasien bisa pulih dan beraktivitas normal kembali dalam waktu beberapa minggu tanpa efek jangka panjang. Di kasus Kara, untungnya operasi berjalan dengan lancar. Nyawa Kara pun berhasil diselamatkan. Tapi ada satu pertanyaan yang tersisa. Kok bisa Kara mengalami usus buntu yang begitu parah radangnya? Itu semua terjawab ketika dokter menjalankan investigasi medis pada Kara. Dokter awalnya menjelaskan kalau radang yang dialami Kara terjadi karena tekanan besar yang menumpuk dalam perutnya Kara. Dan tekanan itu berasal dari gas yang terperangkap. Kara pun akhirnya mengakui kebiasaannya, yaitu menahan kentut selama 2 tahun di depan Kyle atau pacarnya. Dan Kara bilang dia melakukan itu karena merasa malu kalau sampai Kyle mencium bau kentutnya, meskipun itu sengaja ataupun tidak. Hal ini juga terjadi karena Kara takut ditinggalkan oleh Kyle gara-gara masalah kentut. Buat kita, menahan kentut adalah sebuah sopan santun yang memang seharusnya kita lakukan di depan siapapun. Tapi bukannya kita bisa mohon izin, pindah dulu ke tempat lain, atau permisi dulu jika ingin membuang angin atau kentut. Dan yang dilakukan oleh Kara ternyata punya efek besar bagi kesehatannya. Dokter pun menduga kalau kebiasaan Kara inilah yang membuat usus buntunya sampai menderita sekian lama. Tapi apa benar teman-teman, kentut yang tertahan bisa menyebabkan peradangan usus buntu? Appendix atau usus buntu adalah organ berbentuk tabung kecil yang ujungnya tuh buntu. Karena bentuknya yang sempit, organ ini sangat mudah tersumbat. Meskipun belum ada bukti yang pasti kalau gas langsung menyebabkan peradangan, tapi secara teori hal ini masih memungkinkan. Karena tadi, penumpukan gas ekstrim bisa mengubah motilitas atau pergerakan usus. Tekanan yang tinggi juga dapat mendorong kotoran masuk dan terjebak dalam usus buntu. Hal ini menghambat aliran cairan tubuh ke dinding usus buntu, membuatnya rentan terhadap infeksi bakteri dan juga kerusakan jaringan. Dalam kasusnya Kara, dokter menduga tekanan gas yang terus-menerus selama 2 tahun telah menciptakan lingkungan yang sempurna buat bakteri untuk berkembang biak di usus buntunya Kara. Makanya, sampai terjadi peradangan dan akhirnya harus diangkat. Merasa kejadian ini terlalu aneh untuk dia simpan sendiri, Kara membagikan kisahnya di media sosial lewat sebuah video pendek. Dengan tujuan agar gak ada lagi orang yang mengalami hal seperti yang dia alami. Dan udah pasti videonya viral luar biasa. Sudah ditonton sebanyak 2,2 juta kali. Kasus ini terjadi di Irlandia pada tahun 2022. Tapi teman-teman, ternyata Kara bukan satu-satunya wanita yang terkena kesialan karena menahan kentut di depan pacarnya. Seorang penyanyi asli Brasil bernama Poca juga mengalami hal yang sama. Tapi bedanya kondisinya Poca belum separah Kara. Semua berawal ketika Poca terbangun di pagi hari dan mengalami sakit perut yang luar biasa hebat. Ketika dibawa ke rumah sakit, Poca didiagnosis mengalami penumpukan gas dalam ususnya. Intinya, ada gas yang terjebak dalam usus dan sulit sekali untuk keluar, sampai ususnya kayak mengembang. Dan untungnya Poca ke rumah sakit sebelum kondisinya bertambah parah. Sama dengan Kara, Poca mengaku kalau hal yang dia alami terjadi karena dirinya menahan kentut di depan pacarnya. Poca kemudian membagikan ceritanya kepada para penggemar dan memberikan pesan untuk jangan berlebihan
dalam melakukan sesuatu. Karena udah pasti ada akibatnya. Dan kadang-kadang itu muncul dari sesuatu hal yang gak kita duga. Hal yang sering banget kita remehkan. Setelah mendengar dua kasus tersebut, teman-teman pasti penasaran. Kok bisa? Kentut tuh jadi bahaya begitu besarnya? Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari apa itu kentut alias flatulence. Flatulence atau kentut adalah produk sampingan alami dari pencernaan. Ketika kita makan, terutama karbohidrat, bakteri di usus besar memecah sisa makanan yang tidak tercerna. Proses fermentasi bakteri ini menghasilkan gas seperti nitrogen, karbon dioksida, hidrogen, metana, dan juga sulfur. Gas ini menumpuk di usus besar dan menciptakan tekanan. Dan tubuh punya refleks alami untuk membuang tekanan ini melalui rektum. Tapi apa yang terjadi kalau kita menahannya seperti kara? Udah pasti dinding usus akan meregang secara berlebihan, disebut juga dengan distensi usus. Peregangan ini menekan ujung-ujung saraf di dinding usus, mengirim sinyal nyeri ke otak kita. Lalu gas yang tertahan gak hanya akan diam teman-teman. Sebagian dari gas tersebut akan diserap kembali oleh dinding usus dan masuk ke dalam pembuluh. Gas ini akan beredar di seluruh tubuh, melewati jantung dan akhirnya sampai ke paru-paru. Percaya atau enggak, kita akhirnya akan mengembuskan gas tadi yang tadinya berupa kentut melalui napas kita. Tapi dampak jangka panjangnya ternyata jauh lebih serius. Tekanan intraabdomen atau tekanan dalam perut yang tinggi secara kronis bisa menyebabkan masalah pada susunan saluran pencernaan. Salah satunya adalah kondisi namanya divertikulitis. Divertikulitis ini adalah kondisi ketika kantong-kantong kecil pada usus besar yang disebut dengan divertikula mengalami peradangan atau infeksi. Biasanya terjadi ketika kantong ini terisi kotoran dan bakteri kemudian meradang. Pada kasus yang masih ringan, divertikulitis bisa ditangani dengan istirahat, perubahan pola makan, dan juga antibiotik. Tapi kalau sudah terlanjur parah, bisa menyebabkan abses, kebocoran cairan tubuh, penyumbatan usus, atau bahkan ususnya sampai robek. Sebegitu beresikonya. Jadi bayangkan aja apa yang akan terjadi kalau Kara sampai terlambat ke rumah sakit. Usus buntunya yang bengkak itu ibarat balon yang terlalu penuh. Dinding usus buntu akan menipis, aliran cairan tubuh terhenti, jaringan mulai rusak atau sering disebut juga dengan gangren. Pada titik kritis, dinding itu akan pecah atau membentuk sebuah lubang. Isi usus yang penuh dengan bakteri ganas akan menyembur keluar ke rongga perut yang seharusnya steril. Ini memicu peritonitis generalisata atau infeksi besar pada selaput perut. Akibatnya akan terjadi sepsis alias reaksi berlebih dari infeksi. Organ-organ di tubuh pun akan mengalami kegagalan. Jantung akan gagal memompa, ginjal berhenti bekerja, dan tensi bisa anjlok drastis. Dan yang paling parahnya, Kara bisa kehilangan nyawa. Kalau ini terjadi, rongga perutnya pasti penuh dengan cairan keruh dan nanah ketika dilakukan otopsi. Lebih dalam lagi nih, ahli forensik akan menemukan sisa-sisa usus buntu yang sudah hancur. Dan pasti mereka akan menyimpulkan bahwa perilaku menahan kentutnya Kara ikut berperan dalam memperparah kondisinya. Kasus Kara adalah kejadian nyaris celaka yang sangat berharga bagi dunia medis. Dan kasus ini menjadi bukti yang kuat bahwa gaya hidup dan perilaku sosial bisa memanipulasi kesehatan organ dalam kita secara ekstrim. Dan saya harap kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari kasus ini. Kentut mungkin hal yang sepele, tapi terbukti nggak ada hal sepele yang berhubungan dengan kesehatan dan juga tubuh kita. Jangan pernah menyepelekan kesehatan walaupun hanya tentang kentut. Teman-teman, tubuh kita punya cara tersendiri untuk menjaga keseimbangan. Mengabaikannya terlalu lama bisa berdampak serius. Kadang demi kelihatan sempurna di mata orang lain, kita lupa mendengarkan kebutuhan tubuh kita sendiri. Seperti kentut yang dianggap sepele atau memalukan, sebenarnya adalah fungsi alam yang penting bagi kesehatan. Ingat, menahan sesuatu secara terus-menerus baik secara fisik ataupun emosional bisa menumpuk jadi masalah yang besar. Karena rasa nyaman dalam hubungan itu seharusnya gak mengorbankan kesehatan diri kita sendiri. Meskipun tubuh selalu memberi peringatan, tapi seringkali kita baru sadar ketika kondisinya sudah darurat, sudah terlambat. Pesan saya, mulailah bersikap jujur pada diri sendiri. Karena itu jauh lebih penting daripada menjaga citra yang gak perlu. Dan kisah ini mengingatkan kita bahwa merawat tubuh adalah bentuk penghargaan paling dasar terhadap hidup kita semua.